Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, sehingga membuat kita semua bisa kembali berkumpul di majelis virtual ini dengan tujuan mempelajari ilmu syar'i, insyaallah. Salawat serta salam juga tidak pernah lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa terus istiqomah mempelajari tuntunan yang telah disampaikan risalahnya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak, insyaallah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu balaghah yang pada episode ketiga kali ini seingat saya sudah mencapai pembahasan ilmu bayan ya di halaman 44. Sudah membahas juga kemarin rukun-rukun tasbih. Sekarang halaman 46 insyaallah. Ya, oh ya, 46 ya Ustaz. Ya, masuk. Jadi silahkan dibuka halaman 46 di bukunya masing-masing, dan bagi yang tidak bisa disimak dan dicatat dengan baik. Kalau begitu saya serahkan kepada Ustadz Fajri yang telah hadir. Kepada Ustadz dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana qina billahi wa qina nasi wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma kana 'ala rasulika wa la tuhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Oke. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ilmu bayan, di mana ilmu bayan ini satu dari 3 ilmu balaghah atau satu dari 3 ulumul balaghah. Sambil sekali lagi peraturan kelas kita adalah harus aktif. Ya, aktif chat. Saya justru lebih suka ramai. Diam aja. Jangan ada satupun peserta yang diam saja seperti batu. Kalau dikasih di album kan ya. Diam saja seperti batu. Pelajaran pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa? Jangan di mana baik. Tentang apa pertemuan sebelumnya? Ingat nggak? Tentang tasbih ya. Kita masuk pembahasan pertama adalah ilmu bayan, yaitu apa? Tasbih, dan ini fondasinya. Tasbih ini fondasi ilmu bayan. Pengembangan nanti setelah itu dari tasbih awalnya. Jadi konsep tasbihnya yang difahami. Dan tasbih rukunnya ada 5, betul ya? Ada berapa rukunnya? Ada 5. Benar nggak? 4. 5 rukun Islam ya, sorry. Oke. Apa aja tuh 4 tuh? Ayo baca 4 rukun tasbih. Al-musyabbah, Musyabbah bihi, datu tasbih, hurufut tasbih, Diketik ada tasbih. wajhu syabah. Mungkin biar enak diketik aja, biar gak beradu suaranya. Wajhu syabah. Oke, 4. Mantap, mufudil. Tuh rapih kayak gitu. Musyabbah biar ada tasbih, wajhu syabah. Walaupun nanti urutannya mungkin seringnya adalah musyabbah, ada tasbih, musyabbah bihi, wajhu syabah. Contohnya apa contohnya? Contoh perumpamaan coba sederhana dalam bahasa Arab, tapi jangan dalam bahasa Indonesia. Al-asad fi saj'ah. Biasa sendiri, boleh Quran, boleh hadis, boleh syair. Anti kal qamar itu belum lengkap, baru 3. Zaid itu kal tadi betul. asad fi saj'ah.
Sorry, gimana? Zaid kal asad fi syaja'ah. Oke, Zaidun kal asadi fi syaja'ati. Zaid seperti singa dalam keberanian. Zaid ini musyabbah. Terus apa lagi? Kal kaf al kafu ini apa? Ada tasbih. Al asadi apa? Musyabbah bihi. Fi syaja'ati ini wajhu syabah. Tadi ada al qulubu kal hajarati fil qaswati, bagus. Ada lagi tadi Zaidun kal bahri fil karomi, jangan panjang, fil karom. Jangan ada alifnya, tapi nggak apa-apa. Nice try, bagus, masya Allah. Oke, itu tadi tasbih. Sekarang kita pertama kali ini kita bahas khusus anwa'ut tasbih, halaman 46. Jenis-jenis macam-macam tasbih. Tasbih yang pertama, itu jenisnya namanya tasbih mufassal. At-tasbihul mufassal. Tasbih apa? Tasbih mufassal. Di mana tasbih mufassal ini adalah yang dibuang, yang disebutkan semua empat-empatnya rukun tasbih. Jadi tasbih standar lah, tasbih komplit, tasbih mufassal. Disebut mufassal karena dirinci. Mufassal artinya apa? Artinya dirinci. Karena dirinci ada tasbihnya, dirinci wajhu syabahnya, maka disebut tasbih. Contohnya jelas banyak ya. Muhammadun kal bahri fil judi. Nah, gitu ya. Contoh pertama lihat di buku. Halaman 46. Muhammad seperti laut dalam hal apa? Dalam kedermawanan. Orang Arab sering yang mengumpamakan kedermawanan itu pakainya laut. Contoh lain, yang kedua, Zaidun kal asadi fi syaja'ati. Zaid seperti singa dalam keberanian. Ini jelas Zaidun musyabbah asad musyabbih jelas Pak. Syair. Perkataan khuliqta taliqan katayfin nasimi. Ini udah ada khuliqta taliqan katayfin nasimi wa hurran kanuri duha fi samahu. Wa nuron wa hurran kanuri duha fi samahu. Khuliqta taliqan katayfin nasimi wa hurran kanuri duha fi samahu. Di sini ada dua tasbih. Khuliqta taliqan, engkau diciptakan taliqan, bebas. Seperti apa? Katayfin nasimi, seperti angin sejuk. Taif di sini maknanya angin. Sebenarnya taif banyak maknanya, tapi di sini angin. Nasim angin yang kuat, angin sejuk yang kuat. Taif angin, taif ini angin kuat, nasim angin yang sejuk. Angin sejuk yang kuat. Angin. Wa hurran dan merdeka, kanurid duha fi samahu, seperti cahaya duha di langitnya. Oke. Mana di sini musyabahnya apa? Khuliqta. Musyabahnya apa? Anta. Domik anta. Khuliqta. Musyabah bihinya apa? Ada dua tasbih. Tasbih yang pertama dulu. Taliq, apa? Taifun nasib. Taifun nasib. Angin kuat yang sejuk. Ada tasbihnya? Apa ada tasbihnya? Al-Kaf. Al-Kaf. Kataifin nasim. Wajhu syabahnya at-tolaqoh. At-tolaqoh. Jadi toliqon itu sifat musyabbahah. Fa'il. Tapi kalau wajhu syabah itu selalu harus dalam bentuk apa? Masdar. Ingat ya, wajhu syabah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk masdar ya. Wajhu syabah. Maka toliq ini sifat musyabbahah. Masdarnya apa? Tolaqoh. Keterbebasan. Jadi musyabbahnya anta, musyabbah bihinya apa? Taifun nasim. Ada tasbihnya kaf. Wajhu syabahnya apa? Tolaqoh. Khuliqta toliqon. Jadi sini berarti nggak selalu wajhu syabah itu dalam bentuk fi apa gitu, nggak selalu. Nggak selalu. Terfahami nggak nih? Tasbih pertama dalam bait syair ini. Terfahami nggak? Khuliqta toliqon kataifin nasim. Wa hurran kanuris duha fi samahu. Clear nggak? Kurang. Oke.
Sehatin dulu baitnya. Khuliqta masih mencerna. Gak apa-apa, kalau bait syair memang butuh proses. Pelan-pelan. Tapi karena ini contoh di buku, kita harus pahami. Khuliqta taliqan kataifin nasim. Ini tasbih pertama, ini dulu deh. Abaikan penggalan yang kedua. Silakan Surya Kurniawan, silakan saudara Surya. Boleh bertanya, silakan. Silakan Kang Nafis. Silakan bagi yang ingin bertanya. Sudah ada yang angkat tangan atau kepencet? Oke, kita terus dulu. Iya. Engkau diciptakan taliqan, terbebas. Seperti angin kuat yang sejuk. Jelas nggak sampai sini? Engkau diciptakan bebas seperti angin kencang yang angin kuat yang sejuk. Jelas nggak sampai sini? Oke. Jelas, Ustaz. Berarti yang diserupakan apa? Yang diserupakan musyabahnya. Engkau, anta. Iya. Seperti apa? Apa yang diserupakan dengannya? Seperti apa? Taifin nasim. Seperti Taifun Nasim. Seperti Taifun Nasim. Ada tasbihnya apa? Kaf. Sekarang wajah syabahnya apa? Disebutin di situ. Taliqan. Kulik diciptakan dalam keadaan merdeka. Taliqan, merdeka. Bebas. Nah, tapi saat dinarasikan, ditulis wajah syabahnya jangan tulis taliqan. Karena wajah syabah itu berupa apa? Masdar. Sementara taliqan itu apa? Sifat musyabbahah. Taliqan itu sifat musyabbahah. Kayak do'if, kasir, shagir, kayak gitu. Maka kita ketika ditulis di jawaban, wajah syabahnya adalah jangan tolik, tapi masdar dari tolik. Apa masdarnya? Lihat di situ. At-tolak. Apa masdarnya? At-tolak. Tolak. Keterbebasan. Keterbebasan. Oke, berarti kalau kalimatnya boleh pakai sifat musyabah. Iya, boleh. Wajah syabah boleh dalam bentuk apapun, bebas. Bebas. Yang penting dia menunjukkan apa sisi kemiripan. Jadi engkau mirip seperti angin dalam apa? Bebas. Angin bebas nggak? Angin kuat, yang kencang, yang sejuk tuh bebas nggak aja? Kemanapun pergi. Apa bisa ditangkap? Bisa ditangkap nggak? Bebas dia. Bisa ditangkap nggak? Nggak bisa. Ya, coba buka lah. Bebas. Ah, gitu. Jadi engkau bebas seperti angin. Kamar mandi dalam. Iya. Sama, kita kadang dalam bahasa Indonesia gini. Kamu baik banget kayak siapa gitu ya. Nah, baik banget tuh sebenarnya wajah syabah. Siapa sih orang Indonesia kalau ngumpamain pinter apa? Kayak apa pinter tuh? Kamu pinter kayak Habibie contoh. Kamu pinter kayak apa? Kayak Habibie. Kayak Profesor Habibie. Kamu pinter kayak Habibie. Wajah syabahnya apa? Pintar. Kepintaran. Kepintaran. Wajah syabahnya apa? Kepintaran. Gitu ya. Kamu cerdas seperti Profesor Habibie. Wajah syabahnya kecerdasan. Padahal kita di situ pintar, cerdas itu kata-katanya berupa khobar, ya enggak? Berupa khobar. Tapi terfahami itu wajah syabah. Benar enggak? Anti jamilatun kal badri. Anti jamilatun kal badri. Wajah syabahnya mana? Oke, jamilatun ya. Tapi wajah syabahnya apa? Apa wajah syabahnya? Al-Jamal. Al-Jamal. Bagus, Bang Fatih. Al-Jamal. Pakai al dong, pakai alif lam. Al-Jamal. Gitu ya? Oke. Yuk. Jelas nih, yang tadi belum jelas, sekarang jelas sudah belum? Yang tadi masih mencerna, sekarang sudah masuk lambung belum? Oke, alhamdulillah. Wahurron kanur itu hafizamahu. Dan merdeka. Ya, engkau merdeka. Seperti apa jenenge? Cahaya duha di langitnya.
Musyabahnya apa? Anta masih. Musyabah bihinya nurud duha fi samahu. Itu. Cahaya duha di langit. Ada tuh tasbihnya? Apa ada tuh tasbihnya? Al-kaf. Jangan kaf doang, al-kaf. Oke. Pakai al. Kemudian wajhu syabahnya apa? Al-hurriyah. Itu disebutnya. Al-hurriyah. Hur itu sifat musyabah juga. Hur sifat musyabah. Kita pakainya hurriyah master. Jelas ya? Ya, contoh lain. Al-umru mithlu dhaifi au kat-taifi laisa lahu iqamah. Apa nih? Anda masih belum terbiasa dengan NSH. Apa nih NSH? Coba di elaborasi. Apa nih NSHN apa nih? Istilah. Oke, istilah. Istilah, Ustaz. Jadi gini, ulang lagi ya. Jadi nggak apa-apa. Kita teman lalu datang nggak nih, Bang Abu Ismail ya? Saudara Abu Ismail. Jadi musyabah itu, coba saya bikin perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Kamu cantik seperti purnama. Seperti rembulan nih. Kamu cantik seperti rembulan. Kamu ini apa nih? Namanya dalam bahasa Arab, nanti istilah dalam ilmu bayannya. Musyabah. Yang diserupakan. Rembulan apa di sini? Musyabah bihi. Nah, yang diserupakan dengannya. Jadi dia seperti rembulan, kamu seperti rembulan. Rembulan berarti musyabah bihi. Terus ada istilah yang lagi, yaitu yang ketiga, ada tuh tasbih. Dengan apa pakai kata apa menyerupakannya? Pakai kata apa menyerupakannya? Kalau di bahasa Indonesia tadi pakai seperti. Kamu cantik seperti Abu Fauzan. Nah, Abu Fauzan masih belum mudeng. Pertemuan lalu datang nggak Abu Fauzan? Nah, nih kayak gini nih. Jadi istilah ada 4 rukun. Oke, kita tenang ya, tenang. Yang belum paham tenang. Insya Allah di sini kita pelan-pelan. Tenang aja, nggak usah takut. Ya, tenang. Nanti abis ini ada PR, banyak kok PR-nya. Nanti setelah ini ada soal. Tenang aja. Snap, apa nih snap? Snap? Gimana? Snap, maksudnya Snapchat, tapi gimana? Oh, siap. Oke, siap. Maaf. Oke. Saya ulang lagi, ulang. Tolong bantu tulisin. Tolong Kang Nafis bantu chat, bantu tulisin. Contoh saya. Ide ke huruf N, bener ya? Di bawahnya tuh. Ini di atas. Oke. Tadi apa? Kamu cantik seperti rembulan. Musyabahnya apa? Ingat, rukun tasbih ada berapa? Ada 4. Tulisin Kang Nafis. Musyabah. Iya, Ustaz. Musyabah bihi. Ada tuh tasbih. Ya, sorry. Dan yang keempat apa? Wajhu syabah. Tuliskan. Wajhu syabah. Nah, kamu cantik seperti rembulan. Musyabahnya apa? Abu Fauzan dan Abu Ismail. Yang lain jangan jawab. Abu Fauzan dan Abu Ismail. Silakan di chat aja. Silakan di chat, diketik. Kamu, oke, mantap. Rukun kedua apa rukun kedua? Abu Ismail, Abu Fauzan. Apa rukun kedua? Rukun pertama musyabbah. Rukun kedua musyabbah bihi, bagus. Yang diserupakan dia dengannya. Jadi objek analoginya. Yaitu apa dalam hal ini? Kamu cantik seperti rembulan. Kamu cantik seperti rembulan. Berarti apa yang diserupakan dengannya itu apa? Apa? Dalam kalimat kamu, tulisin Kang Nafis, kamu cantik seperti rembulan. Bagus, Abu Ismail. Rembulan. Jadi kamu seperti rembulan. Musyabahnya kamu, musyabah bihnya apa? Rembulan.
Jelas sampai sini? Aba Ismail wa Aba Fauzan. Jelas sampai sini? Kamu seperti rembulan. Oke, ganti ke visi dulu. Mantap. Oke, sekarang ada 2 rukun lagi. Rukun ketiga apa? Ada tut tasbih. Apa? Ada tut tasbih. Kata yang digunakan untuk menyerupakan. Kamu seperti rembulan. Kamu musyabbah. Rembulan musyabbah bihi. Apa ada tuh tasbihnya? Apa kata yang kita gunakan menyerupakan? Kamu seperti rembulan. Kamu musyabbah. Rembulan musyabbah bihi. Apa katanya? Seperti. Seperti. Bagus, Abu Fahana. Kalau di bahasa Arab, kaf, al-kaf. Sekarang, yang rukun keempat. Tadi kan kamu cantik seperti rembulan. Berarti apa wajhu syabah itu artinya? Sisi kemiripan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Apanya yang mirip? Sama-sama bulat, sama-sama abu-abu, sama-sama berkawah, mukanya gitu berkawah. Ada kawah-kawahnya. Sama-sama gerhana gitu. Sama-sama cantik. Cantik. Cantiknya. Jadi wajhu syabahnya kecantikan. Wajhu syabahnya apa? Kecantikan. Ingat wajhu syabah pakai masdar. Kalau bahasa Indonesia pakai pe'an atau ke'an. Gitu ya. Sekarang saya minta Abu Fauzan dan Abu Ismail bikin contoh ya. Abu Fauzan dulu. Nah, kayak isi enak ketiknya. Coba Abu Fauzan dan Abu Ismail. Coba bikin contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Yang lain perhatiin ya. Karena ini kita akan mainan di rukun hari ini. Tenang aja, tenang. Gak usah buru-buru. Gak usah merasa waktunya habis. Coba Abu Fauzan dan Abu Ismail bikin. Mikir dulu. Oke. Kalau dapat, kamu pintar seperti Habibie. Bagus Abu Fauzan. Kamu pintar seperti Habibie. Berarti Abu Fauzan jawab. Pakai suara sekarang. Jawab. Pakai suara. Mana musyabbahnya? Kamu. Oke. Mana musyabbah bihinya? Enggak. Musyabbah bihi itu yang dia diserupakan dengannya. Objek kedua. Jadi apa? Benda kedua atau orang kedua. Kamu seperti apa dia? Bukan pintar. Pintar tuh bukan yang di kamu. Bukan kamu seperti pintar. Kamu seperti apa tadi? Kamu pintar seperti Habibie. Berarti apa musyabbah bihinya? Habibie bagus. Habibie. Pak Habibie. Musyabbahnya Habibie. Sekarang ada tuh tasbihnya apa? Ada tuh tasbih. Kamu pintar seperti Habibie. Apa ada tuh tasbih? Kata yang digunakan untuk menyerupakan seperti. Bagus. Mantap. Niar. Saudari atau saudara Niar. Mantap. Wajah syabahnya apa? Sisi kemiripan apa dengan Pak Habibie? Sama-sama orang Sulawesi? Sama-sama orang Indonesia? Sama-sama laki-laki? Pintar. Kepintaran. Nah, ntar gitu. Masdarnya apa? Wajah syabahnya? Kepintaran. Jelas ya? Tadi, oke, bagus. Abu Fauzan. Ahsanta. Masya Allah. Abu Ismail tadi contohkan, kamu cantik seperti ibumu. Kamu cantik seperti ibumu. Ini kalau di fikih, ini bukan zihar ya. Kamu cantik seperti ibumu, bukan zihar. Oke. Kita ke topik balap lagi. Kamu cantik seperti ibumu. Kamu, musyabahnya mana musyabahnya? Abu Ismail. Musyabahnya mana? Kamu. Musyabah bihinya? Apa musyabah bihinya? Ibumu. Ada tuh tasbihnya apa? Kata yang digunakan untuk menyerupakan. Seperti. Sisi kemiripannya, wajah syabah. Apa kayak ibunya? Sama-sama perempuan, sama-sama orang Jawa. Bukan cantik, tapi kecantikan. Dikit lagi, Masya Allah. Kecantikan. Sama-sama cantik. Nah, gitu ya. Oke, barakallahu fiik. Ya, masdar betul. Kecantikan. Ke'an atau pe'an?
Bait terakhir ini di halaman 47, al-umru mislu dhaifi au kataifi laisa lahu iqamah. Umur itu seperti tamu. Betul sekali. Wajhu syabah dalam bentuk masdar. Umur seperti tamu atau seperti pelangi. Taif yang di sini artinya apa? Pelangi. Taif di sini artinya apa? Pelangi. Kenapa harus masdar? Ya. Karena kita butuh suatu makna. Kita butuh suatu makna. Jadi kan nggak lucu. Gini. Saya bahasa Indonesia kan aja ya. Kamu seperti Habibie dalam pintar. Ngerti nggak? Dalam pintar. Kamu seperti Habibie dalam pintar. Ngerti nggak? Kayak gitu. Coba yang tadi yang bertanya siapa sih? Kamu seperti Habibie dalam pintar. Hah? Kamu seperti Khairul Tanjung dalam kaya. Ngerti nggak? Kau ngerti nggak? Nggak ngerti. Bahasa Indonesia kita nggak ngerti. Kamu seperti Aisyah dalam cantik. Kamu seperti Aisyah dalam cantik. Ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Harusnya gimana? Kamu seperti Habibie dalam kepintaran. Kamu seperti Khairul Tanjung dalam kekayaan. Kamu seperti Aisyah dalam Cantikan. kecantikan. Kenal cantik dalam kecantikan. Itu dalam bahasa Indonesia aja kita udah ngerti. Kenapa wajhu syabah harus masdar? Sama di bahasa Arab gitu. Paham ya? Paham nih? Yang lain paham ya? Jadi kenapa wajhu syabah harus masdar? Ya karena sederhana aja. Kita di bahasa Indonesia juga nggak ngerti kalau orang ngomong wajhu syabah nggak pakai masdar. Gitu ya? Oke. Jadi harus ke-an, pe-an, dan kalau di bahasa Arab dimasdarkan. Sebentar, di sini contohnya, umur seperti tamu atau pelangi, laisa lahu iqamah. Tidak ada menetapnya. Laisa lahu iqamah, dia tidak memiliki sikap menetap. Mungkin kalau diterjemahkan, dia tidak menetap. Nah, ini saya mau ngajarin cara bikin masdar dalam kata-kata seperti ini. Kita di sini ada berapa tasbih? Ada dua tasbih. Walaupun sebenarnya cuma dibedain musyabbabihi doang ya. Tapi nggak apa-apa, ada dua tasbih. Umur muta'alliqan bi khobar atau muta'alahu jar majrur, kemudian isim laisa muakhar. Nah, bikinnya adalah bikin masdarnya caranya pakai adamu. Pakai apa? Adamu. Ketidak. Nanti jawabannya adamul iqamati. Ketikin Mas Kang Nafis atau siapa? Adamul iqamati. Nanti wajhu syabahnya apa? Adamul iqamati, ketidakiqamahan. Ketidakiqamahan. Ketidakmenetapan, ketidaktetapan. Nah, boleh. Jadi pakai adam, adamu gitu ntar. Jadi kalau hal-hal yang disebut tasbih mufassal kapan? Kapan disebut tasbih mufassal? Kalau lengkap 4 rukunnya. Oke. Sekarang tasbih berikut tasbih mujmal, at-tasbihul mujmal. Itu tasbih yang tidak disebutkan ada tuh tasbihnya atau salah satunya ada tasbih pakai atau, bukan dan atau wajhu syabah. Ada tasbih, jadi nggak disebutkan ada tasbihnya atau salah, bukan 2. 3. Harus 3. Nanti kalau 2 jenis lain, ntar ada lagi. Harus 3. Jadi entah rukun 1, 2, 3 atau rukun 1, 2, 4. 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Harus 3. Oke, kalau kita bilang kamu cantik seperti rembulan, berarti apa? Gimana kira-kira kalau bahasa Indonesia? Oke, pelan-pelan.
Kamu cantik seperti rembulan. Kamu seperti rembulan. Nah, gitu. Itu berarti 1, 2, 3. Rukun 1, musyabbah. Rukun 2, musyabbah bihi. Rukun 3, ada tasbih. 1, 2, 4, kalau di bahasa Indonesia agak susah. Karena bahasa Indonesia bisa sih, tapi pakai kata bantu. Adalah. Kamu adalah rembulan. 1, 2, 4, musyabbah, musyabbah bihi. Apa rukun keempat? Abu Ismail, apa rukun keempat? Tulis ya. Wajhu syabah. Apa? Gak apa-apa. Awal-awal lupa biasa. Gak masalah. Belajar tuh gitu. Yang keempat apa? Wajhu syabah. Sisi kemiripan. 1, 2, 4. Oke. Contoh bahasa Arab dulu aja deh. Tadi bahasa Indonesia udah ya. Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti singa. Nah, ini berarti apa nih? Muhammad seperti singa. 1, 2, 3 ya. Jadi yang dibuang apa yang dibuang? Wajhu syabah. Wajhu syabah. Biasanya apa? Wajhu syabahnya apa? Kalau Muhammadun kal asadi yang dibuang biasanya apa? Wajhu syabahnya itu apaan? Keberanian. Keberanian. Asy-syaja'ah. Bahasa Arabnya apa? Asy-syaja'ah. Ya, orang mirip singa bukan rambutnya gondrong. Enggak. Lanjut. Contoh lain. Muhammadun asadun fi syaja'ati. Muhammad adalah singa. Nih, kalau bahasa Indonesia harus pakai adalah. Jadi, mubtada khobar tuh dalam bahasa Arab 2 kata doang. Kalau dalam bahasa Indonesia harus pakai adalah. Walaupun bisa nggak pakai adalah, tapi jelek. Nggak bagus katanya. Muhammadun asadun fi syaja'ah. Muhammad adalah singa dalam keberanian. Ini berapa rukun nih? 3 juga. Musyabbah, musyabbah bihi, dan apa? Wajhu syabah. Wajhu syabah. Bukan syibah ya. Syabah. Ingat ya. Wajhu syabah. 1, 2, 4. Rukun 3 nggak ada. Nggak ada huruf kaf, nggak ada mithlu. Di bahasa Indonesia berarti apa? Kamu adalah rembulan dalam kecantikan. Oh. Kamu adalah rembulan dalam kecantikan. Kamu adalah lautan dalam ilmu. Kamu adalah lautan dalam apa? Dalam ilmu. Kan? Dalam pengetahuan misalnya. Adalah tuh bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan, kamu seperti. Ini kamu adalah. Anta bahrun fil ilmi. Anta bahrun fil ilmi. Zaidun bahrun fil ilmi. Itu tuh tasbih apa namanya? Tasbih mujmal. Oke. Kemudian jenis yang ketiga dari tasbih, yang disebut tasbih mujmal. Sebentar. Mujmal artinya apa sih mujmal? Global. Tidak rinci. Disebut global, mujmal, tidak rinci adalah karena tidak rinci, tidak disebutkan wajhu syabahnya atau tidak disebutkan apa? Ada tasbihnya. Jadi tidak rinci. Kalau tadi mufassal, rinci 4 disebut. Jadi mufassal, mujmal. Sekarang tasbih yang ketiga, yaitu yang dibuang apanya? Rukun ketiga dan rukun keempat. Yang dibuang apa sekarang? Tasbih baligh. Tasbih apa namanya? At-tasbihul baligh. Itu yang dibuang rukun ketiga dan rukun keempat. Apa berarti yang dibuang? Wajhu syabah dan Wajhu syabah dan adatu tasbih. Adatu tasbih. Jangan bikin istilah baru. Adatu tasbih. Gak masalah sih sebenarnya istilah. Cuma ilmu pengetahuan itu ada terminologinya, kita hargai ya. Kita pakai pakemnya. Oke, jadi ada tasbih dan wajhu syabah. Kalau bisa urut ya. Rukun ketiga ada tasbih dan rukun keempat wajhu syabah. Jadi tinggal berapa rukun berarti ini kalau tasbih baligh? 2. Tinggal 2, 1, 2. Nah, syabah bihi. Dan contohnya adalah misalnya berarti apa? Muhammadun asadun. Lihat halaman 49. Muhammadun asadun. Muhammad adalah singa. Muhammad adalah singa. Apalagi misalnya, Tariqun ta'labun. Tariq adalah talab. Talab nih apa? Rubah. Adalah rubah. Al-alimu sirajun. Ulama adalah lentera. Oh. Kayak gitu. Kamu adalah rembulan. Titik. Itu tasbih baligh. Kalau di bahasa Indonesia pakai adalah, tapi adalahnya diabaikan ya. Maksudnya dia cuma hubungan. Bukan ada tuh tasbih. Anta badrun. Oke. Jelas ya?
Ini tak baligh, disebut tasbih apa? Baligh. Contoh bait syairnya, fal ardu yaqutatun wal jawwu lu'lu'atun wan nabtu fayruzujun wal ma'u baluru. Nih, bait syairnya. Bumi adalah yakutah. Yakutah ini batu mulia warnanya kemerahan. Dan wal jawwu lu'lu'atun, dan udara laksana lu'lu'ah, mutiara. Wan nabtu fayruzujun, dan tanaman di sini laksana fayruzuj, yaitu batu mulia warnanya biru muda. Wal ma'u baluru, dan airnya laksana balur. Balur ini batu mulia warnanya transparan putih. Di sini nggak ada tasbihnya, nggak ada waju syabahnya. Bumi, tanahnya mirip yakutah kayak apa? Dalam hal apa? Gitu ya. Yang akan disebut. Ini ada pertanyaan. Ini beberapa pertanyaan saya skip ya, saya skip karena mungkin Di akhir aja, Ustaz. mengganggu ritmenya. Tapi ada beberapa yang saya akan jawab di tengah-tengah karena relate ya. Misalnya wabihi bisa berupa isim jamid atau isim mustaq atau bebas. Domir, nama, isim jamid, nanti isim. Jelas ya? Oke. Ini contoh an-nashru miskun. Baik di halaman ke-50. An-nashru miskun wal wujuhu dananiru atraful akufi anamu. An-nashru miskun. Mungkin ada pertanyaan, Hudzaifah. Kalau nggak ada tasbih itu ada mana perumpamaan? Kalau saya bilang, kamu adalah rembulan. Kamu adalah rembulan. Kira-kira itu perumpamaan nggak? Saya bilang gitu ke teman saya. Ya, dengan ke teman, jangan ke teman ya. Maksudnya bilang ke ibu deh, bilang ke ibu. Ibu, Bu, engkau adalah rembulan. Itu apa? Itu ya perumpamaan pasti. Ya. Saya bilang ke Nafis, kamu adalah lautan. Kang Nafis, kamu adalah lautan. Nah, itu apa tuh? Bang Hudzaifah, itu apa itu? Itu perumpamaan lah pasti. Nah, gitu. Jadi tahu dari mana nggak ada tasbih perumpamaan? Ya tahu dari artinya. Dari konteksnya. Kamu adalah Bang Hudzaifah, kamu adalah singa. Ya nggak mungkin beneran. Marah lah maksudnya, enak aja saya singa. Nah gitu ya, enak aja singa. Tapi kan tahu kita, justru senang, saya singa. Perumpamaan. Iya sih. Biar lengan panjangnya tapi tipis kalau jaket tuh. Oke, lanjut ya. An-nashr miskun. An-nashr di sini artinya aroma tubuh. An-nashr di sini apa artinya? Ini lagi memuji perempuan sebenarnya. An-nashr miskun. Aroma tubuhnya adalah kasturi. Wal wujuhu dananiru. Wajahnya adalah dinar. Uang. Wa atraful akufi anamu. Dan ujung jarinya adalah anam. Anam tuh kalau pohon anggur itu yang melintir-melintir hijau itu tuh anam namanya. Atau pohon pare, kalau orang Indonesia mungkin pare sering lihatnya. Nah, lihat pohon pare nggak? Anggur terlalu mewah untuk dilihat di rumah-rumah kita. Sulur, bagus, sulur. Yang enak mana? Pare, ya gitu ya. Sulur, jadi pare itu kan hijau-hijau tuh melintir-melintir batangnya, bukan batang sih, tangkainya gitu ya, kayak tangkai, sulur namanya. Itu anamu, itu anam namanya. Jadi, sorry tadi ada bertanya 1-2 apa 1-2 ya musyabah dan musyabah bih. Jadi cuma ada an-nashr miskun. Aroma tubuhnya adalah kasturi. Aroma tubuh, nashr, musyabah. Miskun, kasturi adalah musyabah bih. Gitu, rukun 1, rukun 2. Jelas ya? Oke. Di bawah, tasbih baligh ini disebut baligh. Baligh itu artinya apa? Baligh ya berbalaghah. Tasbih berbalaghah. Tasbih yang sangat balaghah tuh tasbih baligh. Karena gini, karena kata orang Arab, al-balaghatul ijaz. Balaghah itu kunci pentingnya adalah keringkasan. Maka dia ringkas. Engkau adalah rembulan. Itu udah meringkas semua makna. Gak perlu pakai seperti,
Nggak perlu pakai dalam hal dalam kecantikan, nggak perlu, udah paham orang. Itu balau. Al-balaghatul ijaz. Itu ungkapan terkenal orang Arab. Balaghah yang sejati adalah balaghah yang ringkas. Kalau banyak penjelasannya ya itu dalam katanya ya, dalam kalimatnya kurang bagus. Jadi yang bagus tuh kalau katanya singkat, penjelasannya panjang. Itu bagus. Makanya Zaidun bahrun. Itu baligh, tasbih baligh. Oke, jadi itu kenapa disebut tasbih baligh. Oke, tasbih baligh bisa beragam bentuknya, bisa dilihat di halaman 250 di bawahnya. Bisa mubtada khobar yang tadi udah disebutkan. Seperti contoh lain, al-jamalu safinatus sohro. Unta adalah perahu padang pasir. Nah, ini tasbih bukan nih? Unta adalah perahu padang pasir. Tasbih bukan nih? Tasbih. Tasbih. Nah, oke, sebentar nih Reski Ilham Saputra, silakan nih angkat tangan tadi. Silakan. Atau pertanyaan yang tadi tulis? Kalau yang tadi tulis nanti ya, saya jawabnya nanti ya. Belakangan aja ya. Di raise down. Kok raise down apa namanya, Mbak? Istilahnya. Oke. Kita lanjut lagi. Bisa juga hal. Seperti hajamal jundiyu alal aduwi asadan. Hajamal jundiyu, tentara, al-jundi tentara, hajama menyerang. Alal aduwi atas musuh. Tentara tersebut menyerang musuh asadan. Asadan ini pakai hal dia. Asadan. Maksudnya apa? Seperti singa maksudnya. Tapi nggak pakai seperti asadan. Udah gitu aja. Hal. Nggak ada tuh tasbihnya, nggak ada. Nggak ada wajah syabahnya. Nah, ini tasbih baligh. Itu mirip kata kayak dan ini connect jelas ya dengan pelajaran di Nahwu. Kata Ibnu Malik apa? Wa yaksurul jumudu fi syirin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi. Kabi tumud dan bikadaya dan biat wa karra zaidun asadan aika asad. Dalam Alfiyah Ibnu Malik bilang wa karra zaidun asadan. Zaid menyerang, pergi, lari seperti asad. Tapi pakai hal. Wa karra zaidun asadan aika asad. Yakni seperti asad. Jadi bisa juga seperti itu. Oke. Al-maf'ul mutlaq bisa juga pakai maf'ul mutlaq seperti asra al-hisanu isra atau iroti. Kuda tersebut bergerak cepat isra atau iroti. Kecepatan dengan kecepatan pesawat. Ini cepat pesawat. Gitu. Kang Nafis, kalau ada orang nulis cepat, ngapal cepat, kita ngumpamainnya seperti apa? Atau lari cepat deh, lari cepat seperti apa? Lari cepat kita ngumpamain seperti apa? Kilat, gitu berarti. Berarti bisa bilang asra zaidun isra al barqi. Nah, seperti kilat. Kecepatan kilat, kecepatan. Berarti dalam konsep fisika kecepatan apa tuh? Nah, Kang Nafis anak fisika nih, sarjana fisika Kang Nafis, Masya Allah. Kang Nafis, apa kekuatan kuda itu horsepower itu tasbih tuh, horsepower. Nah, ya nggak? Kecepatan cahaya tuh, cuma kalau kecepatan cahaya itu mungkin bukan tasbih ya, lebih tepatnya, tapi mirip konsepnya lah. Tapi dia udah jadi satuan ya, dikonversikan kecepatan cahaya berapa, horsepower kekuatan kuda berapa, gitu ya. Kemudian apapun diukur dengan itu. Tapi kurang lebih mungkin gambarannya seperti itu gambarannya. Oke. Lanjut. Idhofatul bisa juga mudhaf ilaih seperti dhahara misbahul hadarati fi Misr. Nampak misbahul hadarah, lampu peradaban di Mesir, lampu peradaban. Kalau kita apa biasanya? Nurul ilmi, cahaya ilmu. Itu sebenarnya tasbih baligh. Nurul ilmi, cahaya ilmu. Sebenarnya kita mengumpamakan apa? Ilmu dengan apa? Dengan cahaya. Apalagi misalnya? Api peradaban. Api kemerdekaan. Nah, api kemerdekaan. Nah, itu mengumpamakan kemerdekaan dengan api sebenarnya. Apa misalnya? Cahaya hijrah gitu. Cahaya hijrah. Itu mengumpamakan hijrah dengan cahaya sebenarnya. Oke. Jadi bisa juga gitu. Mudhaf ilaih musyababinya malah jadi mudhaf. Oke. Contoh di Quran. Tadi kita kata-kata biasa dan sebaik syair nggak masalah. Kita
Karena kalau Quran langsung gitu ya, kadang-kadang dia lebih tinggi daripada kata. Jelas ya, Quran pasti dia sangat tinggi lah. Sehingga mungkin nilai sastranya kita butuh dilatih dulu untuk naik baru bisa ngertiin Quran. Kita lihat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum yawmin tashkhasu fil absar muhti'ina muqani'ir ru'usihim la yartaddu al-parfum wa afidatum hawa. Syahidnya di mana? Mana syahidnya? Titik yang ingin disampaikan penulis mana? Wa afidatum hawa. Dan apa jenisnya? Hati-hati mereka kosong. Hawa ini sebenarnya hawa tuh bukan angin ya, artinya ruang kosong. Ruang hampa. Hati-hati mereka adalah ruang hampa. Wa afidatum hawa. Bukan udara, di sini bukan udara. Ya benar bisa udara, cuma di sini bukan. Di sini khola. Ruang hampa. Hati mereka adalah ruang hampa. Itu perumpamaan. Terus di sini juga. Fa innahu rijsun. Sungguh dia adalah. Gitu. Rijs itu sebenarnya mohon maaf, feses ya, akramakumullah. Ini kotoran. Karena sungguh dia adalah kotoran. Tapi padahal bukan kotoran beneran kan? Padahal itu kan bangkai, daging, daging babi, mohon maaf akramakumullah. Darah yang memancar. Itu kan kotor aja, tapi Allah katakan fa innahu rijsun, karena sungguh dia adalah kotoran. Padahal bukan kotoran, tapi ini perumpamaan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amalan mereka habaan. Haba tuh terus halaman sekarang halaman 51. 51. Haba, Kang Nafis namanya apa ini? Tolong dicari namanya atau teman-teman yang lain boleh. Haba tuh kalau kita lagi misalnya duha nih pagi-pagi. Itu jendela, itu ada kayak debu-debu terbang. Di cahayanya kelihatan. Kadang-kadang dia kayak benang gitu ya, kadang kayak titik-titik. Partikel gitu. Ya, itu namanya tuh haba dalam bahasa Arab. Apa bahasa Indonesianya tuh? Apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Nah, itu haba. Kata Allah, kami jadikan amalnya haba. Ini perumpamaan sebenarnya. Jadi, haba, ini tasbih balik berarti. Haba ini bisa babi. Jadi, amalnya diumpamakan apa? Menjadi haba. Haba itu apa? Berbahasa Indonesianya itu haba. Paham tapi ya, haba ya maksudnya ya. Jadi kalau pagi-pagi itu cahaya, itu itu debu-debu yang di cahaya tuh atau kadang benang gitu, kayak benang. Nggak ada bahasa Indonesianya. Itu namanya haba. Tapi biasanya kalau nggak ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah biasanya. Bahasa daerah itu sering bukan debu juga sih. Itu bukan, ya boleh lah debu. Jadi majas. Boleh debu nggak masalah. Makanya terjemah di Quran kalau nggak salah kecil. Oke. Yang keempat, ayat keempat, halaman 52. Beleduk. Wih, apa nih bagus nih beleduk bahasa Jawa ya? Beleduk. No. Fis. Kalah. Bahasa Sunda apa Fis? Nggak tahu. Beleduk gitu. Nggak tahu. Ya. Oke, ayat yang keempat. La'allaka bakhi'un nafsaka. Boleh jadi engkau bakhi. Bakhi ini pembunuh diri. Orang bunuh diri itu bakhi namanya. Boleh jadi engkau adalah orang bunuh diri. Ini perumpamaan Nabi diumpamakan, ini tasbih balik. Wahiyya dukhonun. Dan langit adalah asap, adalah kabut. Perumpamaan. Tasbih balik. Ini seperti kabut. Padahal bukan kabut, tapi seperti kabut. Was-sama abinani yang paling jelas tasbihnya malah di ayat ke-6 menurut Al-Fakir. Jelas. Was-sama abina'ah. Dan langit adalah bangunan. Dan langit sebagai bangunan. Ayat berapa Ustaz tadi? Surat Ghafir ayat 64. Ayat yang ke-6. Contoh ke-6 ya. Contoh ayat yang ke-6. Allahu ladzi ja'alakumul arda qararan was-samaa'a bina'ah. Allah menjadikan bumi buat kalian tempat tinggal dan langit adalah bangunan dan langit sebagai bangunan. Ini perumpamaan, langit seperti bangunan sebenarnya dalam kekokohan. Tasbih balik ya Ustaz. Balil, banyak pendek, yang panjang lam. Balil. Balil. Oke.
Sekarang tasbih jenis berikutnya, terakhir, enggak terakhir. Sebelum terakhir, tasbih tamtsili. Tasbih apa? Tamtsili. Yaitu tasbih yang wajh syabahnya itu enggak cuma dari satu sisi, tapi dari beberapa sisi. Tasbih tamtsili apa? Tasbih yang sisi kesamaannya, wajh syabahnya itu dari beberapa aspek. Jadi dia musyabbah, mirip musyabbah bihi dalam beberapa hal. Kalau tadi kan, tadi cuma satu sisi. Kamu seperti rembulan dalam hal apa? Dalam kecantikan. Kamu seperti Eyang Habibie dalam kepintaran. Kamu seperti apa jadi Nabi Yusuf dalam ketampanan. Kamu seperti Aisyah dalam kecantikan. Satu sisi. Kalau ini enggak, banyak sisi kemiripan. Maka disebut tasbih apa? Tamtsili. Dan memang demikian dalam ilmu akidah juga. Ada term tasbih, ada term tamtsil. Di mana sebagian ulama ada yang merinci bagus rinciannya, walaupun sebenarnya ya rincian ini diperlukan dan bisa diabaikan juga selama maksudnya benar. Tapi ala kulli hal intinya rinciannya lebih bagus daripada tidak dirinci. Itu apa? Tasbih itu kemiripan dari satu sisi aja. Kalau tamtsil itu kemiripan dari beberapa sisi. Ini di antara ulama yang membedakan hal itu tersebut adalah Syekhul Islam Taimiyah dan juga ulama Hanabilah setelahnya. Tasbih satu sisi kemiripannya, tamtsil beberapa sisi. Dan yang ada di Quran lafalnya adalah misal laisa kamitslihi syai'un. Akan tapi tetap para ulama kemudian tetap melarang tasbih. Tasbih juga terlarang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tasbih terlarang juga, walaupun memang lafal yang lebih akurat tamtsil. Tapi tasbih jelas terlarang. Selama maksudnya tasbih adalah tentu tamtsil sama. Oke, ala kulli intinya disebut tamtsili karena dia lebih banyak sisi kemiripan. Oke. Contohnya innama di ayat berapa nih? Ayat Yunus. surat Yunus ayat 24. Innama matsalul hayatid dunya kama in anzalna minas samaa'i faqtaratu bihi nabatul ardi bima yakunu naswa. Kata itu dan seterusnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh perumpamaan kehidupan dunia adalah seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian bercampur dengan tanah, dengan tumbuhan di tanah. Dari apa yang dimakan manusia dan hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa, dan ketika bumi ini mantap banget. Dan ketika bumi telah mengambil perhiasannya. Wa zayyanat, dan bumi telah berhias. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemilik dunia ini sudah mengira mereka mampu atasnya. Ataha amruna lailan aw nahara, datanglah perkara kami, perintah kami, siang atau malam. Fajalna hasidan ka'allam tagna bil ams, maka kami jadikan dia seperti hasid, panen gagal yang seakan-akan belum ada kemarin. Kadzalika nufaslu ayatil liqaumin yattaqun, demikian kami paparkan ayat-ayat kami bagi orang yang berpikir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan perumpamaan kehidupan dunia, tapi dengan banyak hal nih, dengan sesuatu yang kompleks sisi kemiripannya. Jadi Allah umpamakan dengan kehidupan dunia dengan tanaman. Di sini sebenarnya inti permisalannya ada dua, yaitu kehidupan dunia seperti tanaman. Tanaman itu gimana sih tanaman? Tanaman itu gimana? Tumbuh pelan-pelan, diurus. Kemudian udah bagus, udah indah tanamannya. Orang seneng, wah seneng gitu ya. Wah, dia mengira akan abadi, ternyata apa, lama-lama menjadi kering. Ya, itu udah deh. Seakan-akan kemarin nggak ada. Dunia kayak gitu. Oke, contoh lebih sederhana. Jadi itu apa sisi kemiripan dunia? Yaitu apa? Cepat hilang, tidak abadi, menipu. Nah, kan berarti ada sisi kemiripan yang banyak antara kehidupan dunia dengan tanaman. Oke, contoh ayat berikutnya. Surat Al-Jumu'ah. Matsalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa al-ayah. Perumpamaan orang yang dipikulkan pada Taurat, tapi dia nggak memikul, nggak membawanya, nggak menjalankannya. Seperti keledai yang disuruh bawa buku-buku. Nah, ini apa yang musyabahnya?
alladzina humilu Taurat tsumma lam yahmiluha. Itu musyabahnya. Musyabah bihnya apa? Al-himaru yahmilu asfara. Al-himar alladzi yahmilu asfara. Musyabahnya adalah orang yang dipikulkan Taurat tapi tidak membawanya, tidak mengamalkannya. Dan musyabah bihnya adalah unta yang membawa buku-buku tebal. Sisi kemiripannya apa? Apa sisi kemiripannya? Banyak. Apa misalnya? Sia-sia. Kesia-siaan. Apa lagi? Kebodohan. Oke, kebodohan, Pak. Kebodohan padahal ada sumber ilmu di dekatnya, ya nggak? Iya, ada buku cuma kan keledai bisa. Ya nggak. Ketidak bermanfaatan. Ketidak bermanfaatan. Kemudian apa? Kesengsaraan. Dia sengsara, dia cuma berat-berat doang. Keledai bawa buku berat cuma dapat sengsaranya doang. Nah, gitu. Musfro apa musro nih? Musfro apa musro? Taigo mungkin. Ustaz. Lanjut Muspro ya. percuma, Ustaz. Oh, Bahasa apa itu? Muspro tuh. Jawa. Jawa. Muspro. Oh. Jawa. baru tahu saya. Jawa. Muspro. Nah, kayak gitu. Jadi banyak sisi kemiripannya. Baik. Contoh lain. Masal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di ayat halaman berikutnya. Kama thali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Itu. Nah, perumpamaan orang yang nginfakin harta di jalan Allah seperti apa? Seperti tanaman biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai ada 100 bulir. Ini tasbih apa nih? Tasbih tamtsili. Tasbih apa? Tamtsili juga karena sisi kemiripannya banyak. Dari sisi apa misalnya? Dari sisi keberkahan, kebertumbuhan, pelipat gandaan, Keuntungan. Jadi banyak sisi kemiripannya. Oke. Contoh lain. Perumpamaan hadis Nabi SAW, masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahidi idza ishtaka min wudun tada alahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma. Perumpamaan mukmin. Nabi bilang wajib syabahnya banyak deh. Fi tawaddihim. Dalam saling mencintai mereka, wa tarahumihim, saling mengasihi, wa ta'atufihim, saling memberikan bantuan. Saling peduli. Seperti jasad yang satu. Berarti musyabahnya adalah al-mu'minun, musyabah bihinya al-jasadul wahid. Sisi kemiripannya tawaddihim, tarahumihim, ta'atufihim, bahkan ditambah sama Nabi. Yaitu ke saling merasaan. Saling merasa. Kalau sakit satu, yang lain ikut sakit. Nah, tamtsili rukunnya nggak harus lengkap. Kita nggak bicara rukun sekarang. Tasbih tamtsili bicara apa? Wajib syabahnya min asya'a muta'addidah, dari beberapa aspek. Jadi nggak cuma dari satu. Kalau tak satu, jadi tasbih tamtsili tidak berkaitan dengan kelengkapan rukun. Udah selesai, rukun tuh cuma sampai 2. Jadi tasbih itu 4 rukun, atau cuma 3, atau cuma 2. Dah, selesai. Kemudian tasbih tamtsili beda lagi pembahasannya, itu dia dari sisi kompleksitas wajib syabah. Clear ya? Sekarang terakhir, tasbih yudim nih. Terakhir, nggak apa-apa, masa extend waktu ya, mohon maaf. Extra time. Nggak apa-apa, Ustaz. Oke, dia ada pertanyaan bagus dari Nova. Kalau kama salil himari, itu ada tuh tasbihnya apa? Nah, bagus pertanyaan. Di sini tentu nanti pada akhirnya harus satu ya, kaf atau masal. Tapi kalau kama sali, maka kaf. Tapi kalau kamisli, maka misal. Gitu ya. Jadi kalau kama sali, ada tuh tasbihnya apa? Al-kaf. Tapi kalau kamisli, ada tasbihnya apa? Misal. Betul. Di surah Ar-Rahman ya. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Itu tasbih jelas, ada kafnya. Kal a'lam. Seperti gunung-gunung. Benar. Bagus. Banyak di Quran. Masya Allah. Banyak. Quran itu indah dengan tasbih. Oke.
Malah bagus direnungi kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau At-Tibyan fi Aqsamil Quran itu bahwa tasbih Quran itu harusnya direnungi. Karena kata Allah wa tilkal amsalu nadribuha linnas alam yatafakkarun. Itulah perumpamaan kami jadikan agar mereka berpikir. Jadi amsal ini kita supaya berpikir. Oke. Tasbih dimni terakhir itu tasbih tersirat. Tasbih apa? Tasbih tersirat. Kita pakai amin dalam syair dulu ya. Kata Al-Mutanabbi. Nah, Mutanabbi ini nyair hebat banget di era Abbasiyah. Wa man yahun yashulil hawanu alaihi wa laysa li jurhin bimayyitin ilamu. Wa man yahun yashulil hawanu alaihi wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Barang siapa yang terbiasa berbuat hina akan mudah terus berbuat hina. Barang siapa yang biasa dihina akan biasa dihina. Walaysa limayyitin walaysa lijurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah luka menyakiti mayit. Tidaklah luka menyakiti orang yang sudah mati. Jadi dia bilang di awal, barang siapa yang sudah biasa dihina, ya udah dia biasa aja kalau dihina. Kata beliau lagi lanjutannya, tidaklah luka itu menyakiti orang yang sudah mati. Ini tasbih bukan? Ini tasbih. Tapi bukan eksplisit. Dia kan nggak bilang seperti, enggak. Juga nggak mubtada khobar atau yang jelas-jelas itu. Enggak. Tapi beliau bikin kalimat baru. Yang kalimat baru ini terkait dengan kalimat sebelumnya. Dari sisi ada kemiripan. Kalau di bahasa Indonesia sering pakai peribahasa. Sering pakai peribahasa biasanya. Jadi setelah kata, dia ya enggak, sarkasme buruk. Tapi dia gaya bahasa. Coba nanti saya teliti kalau di bahasa Indonesia ini masuk gaya bahasa mana nih? Majas mana? Ya analogi, bener analogi. Cuma tidak secara langsung. Jadi di sini baitnya gimana? Paham ya baitnya? Pahamin dulu baitnya nih. Wa man yahun yasulil hawanu alaihi wa ma li jurhin maitin ilamu. Barang siapa yang biasa dihina, biasa melakukan perbuatan hina, maka mudah dia dihina. Biasa aja. Kemudian beliau bawain wa ma li jurhin maitin ilamu. Tidaklah luka menyakiti orang yang sudah sakit. Oke. Atau baca syair lain. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidaklah semua kemauan orang terpenuhi. Tidaklah semua yang dimaui seseorang terpenuhi. Angin pun berhembus tidak sekehendak layar. Tidak sekehendak layar perahu. Angin pun berhembus tidak sekehendak layar perahu. Ini tasbih bukan nih? Teman-teman jawab dong, teman-teman jawab. Tasbih. Saya ulang. Tasbih. Saya ulang lagi. Tidaklah, ini biasanya sastrawan kayak gini. Tidaklah semua yang dimaui seseorang terwujud. Angin pun berhembus. Tidak selalu sesuai dengan kehendak apa kejadiannya? Layar perahu. Jadi sebenarnya dia sedang mengumpamakan apa? Mengumpamakan kehendak kita dengan layar perahu. Dan mengumpamakan takdir dengan apa? Dengan angin. Ya enggak? Bener enggak? Iya, Ustaz. Nah, gitu ya. Nah. Tapi dia kan nggak bilang ini seperti ini. Enggak. Tapi kita paham. Contoh lain, Allah bilang, walayak tab, ayatnya ada di sini, walayak tabadukum batu. Janganlah kalian saling gibah. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian? Tidak. Nah, di sini ini Allah sedang mengumpamakan sebenarnya. Betul nggak? Tapi nggak eksplisit, tersirat pengumpamaannya. Jangan gibah satu sama lain. Sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian? Sebenarnya Allah sedang mengumpamakan apa? Menggibai orang itu seperti memakan bangkainya. Nah,
Tapi Allah nggak bilang gitu. Cuma bilang, sukakah kalian? Jadi kayak bikin kalimat baru. Tapi sebenarnya pengumpamaan. Itu namanya tasbih apa nih? Tasbih dimni, tasbih tersirat. Oke, Tidak selesai. Sisanya cuma bait. Semut di seberang pun. Kalau pakai seperti itu, ada kata sepertinya jadi nggak tasbih dimni lagi. Nggak boleh ada kata seperti. Nah, itu daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Itu untuk apa itu? Maknanya apa? Nah, itu bisa masuk tasbih dimni. Kalau ada kalimat sebelumnya, misalnya apa? Mungkin saya belum baca itu. Daun yang jatuh saya belum baca. Mungkin maksudnya takdir ya. Orang nggak membenci takdir gitu kali ya. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Jadi kita bisa bilang seorang hamba tidaklah boleh membenci takdir Allah. Daun pun tak pernah membenci angin. Gitu. Tapi kalau ada kata sepertinya, ya bukan tasbih dimni lagi namanya. Jadi tasbih yang biasa. Tasbih dimni nggak boleh ada kata seperti, dan dia kalimat baru atau frase baru, ya 2 kalimat betul. Harus 2 kalimat. Harus tersirat gitu. Oke. Itu pelajaran kita pada kali ini. Dan ada PR di halaman 61, dikerjakan 61 sampai 62. 4 bagian. Oke. Sebelumnya saya perlu simpulkan dikit ya bahwa kita hari ini belajar jenis-jenis tasbih, pembagian tasbih. Dilihat dari kelengkapan rukun, ada 3 jenis. Tasbih mufassal, 4 rukun terpenuhi. Tasbih mujmal, 3 rukun saja yang disebutkan, yaitu 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Kemudian tasbih apa yang terakhir? Baligh. Itu hanya menyebutkan 2 rukun pertama, yaitu musyabah dan musyabah bihi saja. Tidak disebutkan ada tasbih dan musyabah. Kemudian kita dari sisi lain, dari sisi kompleksitas musyabah, ada namanya tasbih tamtsili. Kemudian dari sisi kejelasan tasbih itu kalau tidak jelas maka namanya tasbih apa? Tasbih dimni. Tasbih dimni. Ya wallahu a'lam. Itu yang bisa kita bahas. Sekarang kita pertanyaan dikit ya. Silakan kalau ada yang mau mulai, tapi pertanyaan dulu. Sorry. Gimana tadi? Mungkin tadi pertanyaan dari Rizky ya, Ustaz, yang di awal. Benar. Kenapa di bait syair sering didiskon hurufnya? Ja'a jadi ja. Ya gitu memang. Karena ada aturan dalam syair. Syair dalam bahasa Arab terikat. Jadi harus disiasati dengan cara seperti itu. Selama masih boleh dalam nahwu shorof, diakalin. Urutan kalimat ditukar-tukar, yang kemudian cari-cari kata-kata yang ringkas, kayak gitu. Kayak kamu misalnya di Twitter cuma bisa berapa sekarang? 260 ya? Pokoknya sekian karakter lah. Biar muat gimana? Kan kamu mau menyampaikan sesuatu. Biar muat gimana ya? Kamu sesuaikan. Kayak gitu kan lebih baik. Saya juga ada aturannya, diterikat. Ilmunya membahas namanya ilmu arud. Oke. Jadi dia kalau misalnya dipakai ja'a, ya nanti jadi nggak enak dibacanya. Kan dia ada ininya, ada iramanya. Oke. Berarti ini buku kurang tepat ungkapan laisa lahu iqamah. Enggak, bukan kurang tepat. Kan dia nggak bilang wajhu syabahnya laisa lahu iqamah. Cuma bilang laisa lahu iqamah itu wajhu syabah. Ini frase laisa lahu iqamah itu wajhu syabah. Tapi kalau mau dikalimatkan ada mul iqamah. Kemudian Imam Jalani di bagian aqsamut tasbih ada 3. Di perlu kita lihat ada 5. Mursal dan muakkad. Nggak apa-apa, kita belajar pakai buku ini Al-Kafi. Rinciannya nanti tambahan aja. Sementara pahamin sebagaimana. Kalau di pertemuan kita fokus kayak di buku. Nanti kalau saya kirim tulisan, itu mungkin saya bisa tambah. Ya. Itu bonus saja. Tapi kita pahami agar sederhana pakai Al-Kafi. Ini berlaku sebenarnya dalam pembahasan apa. Kita ketika mempelajari apa gitu ya, kita belajar ilmu usul fikih dalam Al-Waraqat. Al-Waraqat bagi kias jadi 3.
Kita nggak usah mempermasalahkan. Lu tapi di mata lain kias jadi banyak. Yang nggak usah dipermasalahkan. Masing-masing ada tingkatannya, masing-masing ada perspektifnya. Kita pahami dengan kitab yang kita sedang pelajari. Gitu ya. Ini etika atau ya manhaji ya dalam belajar seperti itu. Itu biasa. Oke. Dan itu nanti saling melengkapi. Yang nggak bagus adalah kalau kita memutlakan. Oh, cuma ini yang benar, yang lain salah. Atau misalnya kita nggak mau belajar lagi. Pada akhirnya kita belajar lagi. Saling melengkapi. Wallahu a'lam. Dari Ali Aziz di surat Yunus, kenapa hidup dunia dihubungkan dengan tumbuhan? Sebenarnya bisa juga ke ayat, bisa juga. Cuma yang tamsirinya ke tumbuhannya. Ke air juga bisa. Penulis. Oke, silakan drive. PR-nya pengumuman, oh ya PR-nya nanti Kang Nafis bikin pengumuman di email. Nanti alamat emailnya dikirim, alamat email pesan. Dikirim dalam bentuk ketikan atau dalam bentuk tulis tangan di foto. Ada kan nilai tersendiri jika ada tasbihnya 1 atau lebih. Nilai tersendiri. Oh iyalah. Kalau tasbih tamthil itu lebih mirip banget, berarti kompleks mirip. Minta rekap pembahasan materi dalam sesi insyaallah. Bagaimana jika kita tidak, cara kita tahu syabah jika tidak disebutkan? Dikira-kira aja. Pakai feeling. Gitu ya. Dan itu ya ijtihad. Kira-kira. Oke, wallahu a'lam, itu bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga menjadi manfaat amal yang soleh dan semakin buat kita semakin lembut hatinya, semakin kuat sense sastranya, dan semakin tentu memahami Al-Quran dan hadisnya, kemudian lebih menikmati. Dan harapan saya setelah ini setiap ngaji kalau ada tasbih, wah, direnungi, ditadaburi. Itu sebenarnya buah terbesar kita belajar balaghah itu. Teman-teman perlu tahu itu adalah tujuan terbesar kita. Oke. Jadi teman-teman sekarang PR yang lebih wajib daripada PR saya tadi. Ini PR kehidupan. Yaitu apa? Kalau ngaji mulai sekarang Kang Nafis, kalau ngaji gimana? Ketemu tasbih, stop. Renungin dulu. Stop, renungin dulu. Pikir-pikir. Wah iya. Masya Allah. Lanjut lagi. Kayak gitu. Jadi lama ya. Iyalah. Yang nikmati Quran. Makanya kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud bilang, janganlah kalian ngaji seperti orang merapel mantra, merapel syair. Jangan gitu. Itu Ibnu Mas'ud bilang gitu. Ibnu Abbas bilang, saya mendingan durasi baca Quran, ada orang baca Quran khatam, ada orang baca Quran dengan tempo yang sama cuma surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas apa? Saya lebih suka mending baca cuma Al-Baqarah daripada khatam dengan tempo yang sama. Jadi gitu memang kita. Kata Ibnu Mas'ud, kif indah ajaibih, dia stoplah saat ada keindahan-keindahannya. Kita pikirin. Atau minimal kita ngaji terus, tapi kita kasih tanda, nanti kita lagi di atas motor, lagi di atas kereta, kita memikirkan, kenapa Allah mengumpamakan ini dengan itu ya? Pikirin. Wah. Nah, itu terus meningkat iman kita, bertambah amal soleh. Kayak itu, Wallahu a'lam. Saya sarankan kepada Kang Nafis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Fajri yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dan juga memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Sebelum ditutup, dimohon jangan live dulu. Ada 3 pengumuman yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi para peserta yang mungkin belum membayar biaya registrasi ataupun kitab, dimohon untuk bayarkan biayanya sesuai yang sudah ditentukan kepada nomor rekening yang sudah tertera juga di grup, karena kemarin saya rekap masih ada beberapa, kurang lebih mungkin tinggal 5-6 orang saja. Jadi ya mohon maaf, hanya sekedar reminder agar bisa dilaksanakan, barangkali terlupa gitu ya. Lalu yang kedua, untuk yang memesan buku ya, bagi yang baru memesan hari Selasa atau Rabu di pekan ini, tanggal 18 atau 19,
Sebagian mungkin masih belum sampai karena durasi pengiriman karena ada hari libur ya, hari Kamis kemarin bertambah yang biasa 1-2 hari bisa jadi 3 hari gitu. Jadi dimohon ditunggu. Insya Allah paling maksimal 4 hari lah kalau yang di Pulau Jawa. Kalau yang di luar mungkin bisa 5 atau 6 hari. Lalu yang ketiga, untuk video YouTube sudah bisa disaksikan secara luas, bisa disebarkan juga. Jadi setiap hari Jumat, insya Allah video YouTube sudah selalu kami perbarui statusnya menjadi publik. Jadi silahkan bisa disebarluaskan setiap hari Jumat ya. Terus terakhir tadi ya, reminder tentang PR yang diberikan Ustadz Fajri, bahwa PR yang diberikan kepada seluruh peserta ada di halaman 61 ya, At-Tadribat, ya nanti bisa dicek saja. Dan kalau ada yang mungkin belum miliki atau tidak memiliki buku, nanti bisa hubungi saja di grup. Nanti akan saya fotokan dari materi subbab 1 sampai subbab 4 sampai ija'al kulla wahidin mimma ya'ti musyabbabihi di halaman 62 ya. Jadi halaman 61 sampai 62 setengah. Dan nanti dikirimkan ke email pesan bisa ya. Nanti saya tuliskan saja di grup emailnya. Maksimal kapan ya Ustadz? Sebelum pertemuan hari ini ya? Maaf, sebelum pertemuan Sabtu depan berarti ya? Iya Ustadz. Ya oke ya. Jadi deadline-nya sampai sebelum pertemuan pekan depan, Jumat malam ya mungkin ya. Jam 23.59 nanti diinfokan lagi. Ya kurang lebih cukup sekian info dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan pada saya secara personal, ataupun bila pertanyaannya maslahat untuk sebagian besar peserta bisa ditanyakan langsung di grup. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fikum. Ya kepada seluruh peserta yang telah hadir.